Pas, dikeluarkan dulu bukunya. Udah? Kalian tahu kelompok semangat? Tahu gak? Kelompok semangat. Semangat. Coba ya. Yuk. Kelompok semangat. Kelompok semangat kok lemes tau. Yuk semangat lagi. Yang semangat. Kelompok semangat. Hari ini bab terakhir ya. 8 dibuka. Bab 8. Pokoknya yang terakhir. Sudah ketemu? Halaman berapa? Ya, 157. Sudah ketemu semua? Isinya apa? Oke. Ada yang udah tahu? Udah dibaca di rumah? Materinya soal apa? Soal apa? Isinya apa? Ada yang tahu? Tentang bumi bulat? Bukan. Apa? Bumi berubah. Nah, iya, bumi berubah itu materinya apa? Ada yang udah baca? Iya, benar, peristiwa alam. Ada yang udah baca lagi? Bencana alam. Apa lagi? Hah? Iya. Oke, berarti udah ada yang baca ya? Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan bulan hari ini tuh ada 3 di khusus di bab 8 ini ya. Yang pertama, mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Yang kedua, identifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. 3, memprediksi dampak masalah lingkungan perubahan terhadap kondisi sosial. Nah, ada pertanyaan pemantik ini sebelum masuk ke materinya. Yang pertama, coba dibaca dulu apa itu? Bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam. Yang kedua, apa penyebab peristiwa alam bisa menjadi bencana alam. Ketiga, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Nomor 1, bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam. Kira-kira ada yang udah tahu belum? Yang tadi udah baca? Belum ada? Oke, kalau belum ada nanti kita cari bareng-bareng ya. Pertama, peristiwa alam. Bisa lihat dulu. Bumi berubah. Pertama, peristiwa alam. Sudah dibuka buku catatannya? Ayo dibuka.
Jadi peristiwa alam itu apa? Coba dibaca. Peristiwa alam terjadi. Peristiwa alam terjadi. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Jadi di sini tuh maksudnya peristiwa alam itu biasanya terjadi karena faktor dari keadaan bumi itu sendiri ya, bisa dari dalam maupun luar. Contoh peristiwa alam itu adalah aja gempa bumi, apalagi ya tsunami, ada yang tahu lagi? Angin puting beliung, apalagi gunung meletus. Ya walaupun terjadinya karena faktor apa ya tentang bumi, tapi ada juga yang bisa diamati ya. Misal kayak gunung meletus itu kan ada tanda-tandanya kan? Apa salah satu tandanya? Biasanya kalau gunung meletus itu hewan-hewan yang dari atas gunung akan turun. Terus apalagi yang bisa diamati? Tsunami bisa diamati ya, Kak. Kayak apa namanya? Misal akan terjadi tsunami itu juga bisa diamati kan? Biasanya kalau tsunami itu terjadi, air laut itu akan surut. Yang surutnya itu beda dari biasanya gitu. Bisa dulu ya, sama contohnya. Sudah? Sudah. Jadi peristiwa alam itu peristiwa yang terjadi di bumi ya. Ini itu biasanya terjadi karena faktor internal bumi itu sendiri. Contohnya itu tadi ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, dan badai. Selanjutnya ada bencana alam. Bencana alam. Nah, bencana alam itu intinya peristiwa alam tadi ya, tapi yang menyebabkan kerugian. Karena menyebabkan kerugian itu tadi, makanya disebut dengan bencana. Paham kan? Bencana adalah suatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam. Dicatat yang bawah aja itu. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam, atau dibalik, bencana alam adalah bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam.
bencana alam adalah bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam. Atau dicatat sama juga nggak apa-apa. Balik lagi ke tadi ya, peristiwa alam di bumi kan ada darat, laut, udara. Nah, kira-kira yang terjadi di darat itu ada apa aja? Gempa bumi, terus gunung meletus ya. Kalau yang terjadi di udara, angin puting beliung, benar. Kalau yang di laut, tsunami. Ya. Tahu ya bedanya ya? Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Peristiwa alam, bencana alam. Bencana alam apa tadi pengertiannya? Bencana alam adalah ya, bencana yang terjadi peristiwa alam ya. Disebut bencana karena peristiwa alam itu menyebabkan kerugian atau ancaman bagi manusia. Kan peristiwa ada banyak ya, peristiwa alam. Jadi kalau yang di sini itu yang menyebabkan kerugian tadi gempa bumi. Ada juga peristiwa yang tidak menyebabkan apa namanya bencana ya. Jadi yang di sini dinamakan bencana alam karena peristiwa itu menyebabkan kerugian atau ancaman. Contoh bencana alam itu tadi, ini bisa dicatat gunung meletus, tsunami. Ada yang pernah ngerasain gempa bumi? Kapan terakhir? Kemarin ya, akhir-akhir ini sering gempa ya. Gunung meletus terakhir masih ingat gunung meletus terakhir gunung mana yang meletus? Dulu pernah apa ya? Dulu pernah meletus. Gunung sudah lahir belum ya? Kalian sudah lahir pas gunung Merapi. Dulu itu gunung Merapi pernah meletus ya. Jadi dulu itu zaman dulu masih SD kayaknya lumayan besar, terus banyak korban jiwa. Terus dulu itu di Gunung Merapi ada yang namanya juru kuncinya itu namanya Mbah Marijan. Ada yang masih ingat? Nah dulu beliau itu juru kunci Gunung Merapi kan. Saat Gunung Merapi erupsi itu sebenarnya sudah di apa namanya kasih tahu ya sama pokoknya udah ada peringatan. Tapi beliau karena sebagai juru kunci itu nggak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Jadi beliau ikut meninggal saat letusan Gunung Merapi. Itu tahun berapa ya? Zaman dulu masih SD. Tapi kalian tahu kan? Pernah dengar kan? Mbah Marijan Gunung Merapi itu dulu lumayan erupsinya sampai sini, sampai Jawa Tengah pun apa hujan debunya sampai. Terus tsunami, yang tahu tsunami mana? Ya tsunami Aceh kalian udah lahir? Belum kan? Tsunami Aceh itu tahun berapa? 2004. Itu tsunami paling
Dulu saking parahnya itu sampai bantuan dari seluruh dunia itu sampai ke sini karena separah itu. Dan itu juga apa namanya yang dapat tsunami itu nggak cuma di sini tapi juga sampai ke negara-negara sebelah. Saking besarnya ya sumber tsunami. Tadi udah ya, bencana alam apa yang sering terjadi di Indonesia. Nah, di antara tadi, kira-kira menurut kalian bencana yang paling sering terjadi apa? Gempa ya, sering banget ya. Akhir-akhir ini, kemarin kayaknya dalam 1 bulan itu 2-3 kali kan? Gempa bumi itu juga titiknya juga nggak jauh dari yang jauh. Benar. Jadi bencana yang sering terjadi di Indonesia itu gempa bumi. Nah, kira-kira gempa bumi itu penyebabnya apa? Tanah geser. Ada yang tahu lagi? Apa? Penyebab gempa bumi. Ada yang tahu? Oke, kita lihat ya. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Penyebab kenapa Indonesia sering terjadi bencana alam, terutama gempa bumi, itu karena letak negara kita sendiri. Kalian pernah lihat global bola dunia? Itu kan Indonesia kan berada di tengah kan? Ada yang di tengah global itu ada garis, namanya garis khatulistiwa kita. Selain Indonesia ada di garis khatulistiwa, Indonesia itu ada di antara 2 samudra Pasifik dan India. Nah, letaknya juga di dua kan, Asia sama Australia. Indonesia sama Australia kan dekat kan? Ya kan? Australia itu kan kayak di bawah Pulau Jawa. Pernah lihat? Nah, itu kenapa alasan kenapa Indonesia itu titik pertemuan 3 lempeng. Jadi bawah laut itu namanya ada, di bumi itu kan di bawahnya ada laut, ada di inti bumi kan ada banyakan. Nah itu di dalamnya ada yang namanya lempeng. Di Indonesia di bawahnya ada pertemuan 3 lempeng bumi. Namanya tadi itu, satu ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Catat dulu ya. Dari tadi apa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, disebabkan karena apa itu tadi, dilalui oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
Sudah? Sudah? Oke, itu apa tadi penyebab kenapa Indonesia rawan bencana? Karena dilalui oleh 3 lempeng tektonik. Namanya apa? Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Tapi positifnya karena letak Indonesia tadi, positifnya kita jadi negara yang tropis, negara tropis, di mana cuacanya, negara tropis itu cuacanya kan hanya kemarau sama hujan kan, jadi lebih gampang untuk ditanami tumbuhan. Itulah kenapa negara-negara tropis kayak Indonesia, Thailand, Filipina itu bidang agrarisnya itu maju ya, kayak pertanian, perkebunannya kan maju karena di sini gampang ditanami karena musimnya hujan sama kemarau aja. Coba kalian bandingkan sama negara-negara yang non tropis kayak negara ya Rusia yang ada winternya ya, di sana itu kalau sekali winter itu lama, kalau di sini kan jadi kelihatannya musimnya banyak ya, kayak ada musim salju, musim panas, musim gugur, musim semi. Tapi sebenarnya yang paling lama itu musim salju. Itu kenapa negara-negara yang non agraris, non tropis itu susah di bidang pertanian perkebunan ya. Kebanyakan mereka ekspor dari negara-negara kayak kita, Indonesia, Thailand. Karena di sana mau nanam susah. Sekali winter, musim dingin itu lama, 4-5 bulan. Jadi kayak musim gugur, musim semi itu cepat, gak ada 1 bulan. Yang paling lama itu musim dinginnya. Paling di sana itu yang bisa itu kayak nanam gandum. Kalau di sini kan bisa macam-macam kan, bisa apa aja, bisa padi, buah-buahan, apalagi ada juga. Kalau di sini kan gampang banget kan. Penyebab gempa bumi tadi ya. Nah, ada 3 lempeng itu tadi, lempeng tektonik tadi. Jadi gempa bumi itu penyebabnya terjadi karena adanya tumbukan dari 3 lempeng.
bisa salah dua atau ketiganya. Nah, gempa bumi terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi atau tumbuhan batuan. Selain tumbukan antar lempeng, bisa juga karena aktivitas gunung berapi atau tumbuhan batuan. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Jadi karena aktivitas di dalam tadi, di lempeng dalam tadi, itu sampai menyebabkan getaran di permukaannya. Jadi ini misal permukaan kan, lempeng itu berarti kan bawahnya. Ini misal permukaan, ya kan begini ya. Di lempeng itu bawahnya sini kan. Nah, aktivitas di bawahnya ini, misal ada tumbukan, misal ada lempeng kan begitu, misal tumbukan atau geseran, sampai ada getaran, terus ngerasa di atasnya kan, ngerasa itu terjadinya gempa bumi tadi. Jadi kita yang merasakan yang di atas. Penyebabnya itu tadi dalam tadi. Kebanyakan itu karena aktivitas lempeng tektonik tadi. Sampai sini paham? Paham benar nggak? Nah, jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yuk dicatat dulu. Jadi jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya digolongkan menjadi dua. Pertama, gempa bumi tektonik. Kedua, gempa bumi vulkanik. Sudah dicatat? Sudah? Ada yang tahu bedanya gempa bumi tektonik sama vulkanik? Ada yang pernah dengar? Pernah? Kira-kira apa bedanya? Apa? Kalau vulkanik itu apa? Tektonik itu apa? Nggak tahu? Oke, kita lihat ya bedanya apa. Yang pertama kita lihat gempa bumi tektonik dulu. Apa sih gempa bumi tektonik? Nah, intinya itu yang guru tulis di atas satu kalimat itu. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pertemuan dua lempeng bumi. Gempa yang disebabkan oleh intinya aktivitas lempeng bumi tadi ya, lempeng tektonik tadi. Ya dicatat dulu. Yang atas saja, nggak apa-apa. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan sudah.
Oke. Jadi ketika dua lempeng bertemu, keduanya bisa bergerak, saling menjauhi, mendekati atau bergeser. Terjadinya kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus dan bantuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan. Jadi intinya itu gempa bumi tektonik itu gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik tadi ya, lempeng bumi tektonik tadi ya. Jadi ya pokoknya itu gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dua lempeng bumi, aktivitas lempeng tektonik tadi ya. Mau aktivitasnya lempengnya bergerak menjauhi, saling bertemu, bergeser, pokoknya yang menyebabkan gerakan di permukaan bumi. Paham? Sekarang gempa bumi vulkanik. Ditulis yang sampai titik aja. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Sampai titik aja. Ya, yang atas saya. Jadi intinya gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Nah, aktivitas gunung berapi atau aktivitas vulkanik itu contohnya seperti apa? Gunung api yang mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan banjir lahar. Itu tadi aktivitas vulkanik, aktivitas gunung berapi. Pokoknya dari sekian aktivitas itu yang menyebabkan gerakan itu dinamakan gempa bumi vulkanik. Intinya gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Sudah tahu bedanya vulkanik sama tektonik? Jadi tektonik disebabkan oleh lempeng tektonik di dalam, kalau vulkanik disebabkan oleh gunung berapi, aktivitas gunung berapi. Yang satu disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, yang satu disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, tsunami, apa sih hubungannya tsunami sama gempa bumi? Jadi poinnya itu tsunami, ada yang tahu tsunami itu apa? Gelombang tinggi dari laut ya, intinya gitu ya. Jadi hubungan tsunami sama gempa bumi itu jika gempa bumi titiknya berada di laut, permukaan laut, itu kalau di permukaan bumi biasa daratan kan kita langsung merasakan. Nah kalau di laut, kalau titik gempanya ada di laut, pasti yang terdapat, yang kena dampaknya itu kan air laut dulu kan. Nah dampak dari titik gempa bumi tadi sering terjadi di dalam laut, jadi menyebabkan permukaan laut naik menjadi gelombang yang bernama tsunami. Paham nggak? Jadi titik gempa kan bisa di mana aja. Indonesia itu terdiri lebih banyak lautan dari daratan kan. Nah, lebih sering itu terjadi titik gempa itu malah di dalam laut, di dasar laut. Jadi kadang kan banyak setelah terjadi gempa kita takutnya ada tsunami karena titiknya ada di permukaan laut.
laut. Kalau titiknya di permukaan laut, pasti yang kena duluan kan air lautnya kan. Jadi jika kalau titik apa namanya kekuatan gempanya tinggi, itu kemungkinan terjadi adanya tsunami. Contoh tsunami yang disebabkan oleh gempa, ada yang tahu? Tadi tsunami Aceh itu juga karena gempa bumi, ya. Jadi tsunami Aceh yang tahun 2000 berapa tadi? 2004 itu pertamanya itu karena adanya gempa bumi dulu, yang titiknya ada di dasar laut, ada di tengah-tengah laut. Karena kekuatan gempa buminya itu tadi tinggi, menyebabkan kenaikan air laut yang menjadi gelombang. Nah itu, kecepatan air laut adalah dengan kecepatan hingga 900 km per jam. Jadi itu tergantung sama kekuatan gempanya tadi ya. Karena saat tsunami Aceh itu tadi titik gempanya itu kekuatannya tinggi, makanya bisa mengakibatkan tsunami yang parah juga, yang tinggi juga. Terus dulu juga ada tsunami di Jepang, ada yang tahu? Yang dulu di Jepang pernah ada tsunami itu juga karena gempa bumi. Tapi kalau gempa itu kan ada kekuatannya. Biasanya kalau kekuatannya kecil itu nggak akan menyebabkan tsunami. Kalau kekuatannya semakin tinggi itu yang semakin bahaya ya. Kemarin terakhir juga kan titiknya ada di laut kan, yang kita sampai ngerasa terakhir gempa. Ya, berapa bulan kemarin ya, sama bulan yang lalu kan, itu kan ada di laut dekat Pulau Jawa kan. Sampai sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Istirahat masih lama toh. Mau grup project sekarang? Besok kan gak ada IPAS. Yuk, grupnya sama kayak kemarin aja ya, biar cepet ya. Gimana mau diajak lagi? Pilih sendiri, jangan dong. Ini sebenarnya mau ada simulasi gempa bumi, tapi karena nggak ada bahannya, ini pakai kain, terus ada 2 kain ya. Kalau mau kalian pakai semua bisa, gampang kok. Jadi 2 kain, alatnya ada 2 kain, ada tanah ataupun barang-barang apa aja. Jadi nanti kalian nyiapin wadah, bisa kayak baskom gitu, atau nampan. Terus kalian siapin 2 kain. 2 kain itu perannya itu sebagai lempeng tektonik tadi, ya kan. Gempa bumi tektonik kan tadi kan penyebabnya karena aktivitas lempeng, 2 lempeng kan. Nah, kain itu diibaratkan 2 lempeng. Terus di atasnya kain itu kalian ibaratkan permukaan bumi. Bisa kalian kasih tanah, terus di atasnya kalian kasih benda-benda apa aja boleh. Bisa kayak pensil atau batu, daun, apa aja boleh di atas tanahnya itu tadi. Nah, simulasinya nanti kalian sama teman kalian coba tarik, dari tarik pelan-pelan sampai tarik sampai apa namanya? Sampai lurus. Terus kalian amati pergerakan tanahnya. Kalau kalian tarik, otomatis tanahnya akan tergeser kan, ada perubahan, ada gerakan kan. Terus di atasnya benda-benda yang di atas tanah akan bergerak kan. Nah, itu simulasi, kurang lebih simulasi kenapa terjadinya gempa bumi. Jadi ibaratnya kain itu tadi kalau kalian tarik, kain itu tadi kan berperan sebagai lempeng kan. Kalau ditarik akan menimbulkan gerakan di atasnya, tanah tadi nanti akan bergerak kan. Nah, jadi gempa bumi itu kayak gitu kurang lebihnya.
Praktekin kapan-kapan aja ya. Sekarang ayo buat kelompok. Mau ada yang mau ditanyain dulu gak? Oh di sini ada kain. Gak ada kan? Yuk, yaudah kalau gitu berhitung. Berhitung 1 sampai 4. 1 sampai 7. Ya udah sama kayak yang lain aja yuk. Hitungan ke 10 baru sudah mengobreknya masing-masing. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo di bangku boleh, di bawah boleh. Yuk.
ditulis 1 sampai 4 menit. Yuk. Anggota kelompoknya ditulis ya 1 sampai 4 itu. Instruksinya dibaca. Intinya kalian tulis di tabelnya, dilihat tabelnya ada bencana alam, akibat bencana alam, sama tempat terjadinya bencana alam. Kalian tulis bencana alam yang pernah kalian bisa kalian rasakan, kalian lihat dari berita, pokoknya yang kalian ketahui. Boleh yang kalian rasakan secara langsung atau yang bisa kalian ketahui dari media TV, internet, dan lain-lain orang. Sampai misal kalian pernah nonton bencana alam apa di TV, atau kalian pernah merasakan bencana alam apa, kalian tulis nama bencana alamnya. Terus kalian tulis akibatnya bisa akibat apa aja ya, lingkungan, materi, apa aja. Sampai sini paham? Akibat itu kayak kerugiannya, bisa misal setelah terjadinya bencana alam tadi, lingkungannya jadi gimana? Misal banyak rusak atau banyak korban jiwa meninggal atau apa aja, ya? Sampai sini paham? Terus tempat bencana tadi gimana? Oke, ayo kalian kerjakan cepat 5 menit ya. 1 saja.
Sudah? Satu saja. Ya, sudah. Sudah ya. Ayo, ada kelompok yang mau maju? Yuk, kelompok satu yuk maju. Yuk, yang lain silakan duduk lagi. Oh ya udah, di situ aja, nggak apa-apa, sambil diskusi. Iya, sambil diskusi di situ. Yuk, kelompok satu maju dulu. Semua loh. Yuk, nanti dilanjut lagi diskusinya. Sekarang yang lain memperhatikan dulu. Yuk. Sini aja teman-teman. Ayo yang lain memperhatikan dulu. Yuk. Jadi dari kelompok satu mempresentasikan bencana alam tsunami. Tempat terjadinya ada di Aceh. Akibatnya banyak korban jiwa dan rumah rusak. Ada yang sama? Ada yang bisa nyebutin akibat yang lain selain korban jiwa dan rumah rusak? Negara tetangga terkena dampak, apa lagi? Ya, baik, tepuk tangan buat kelompok satu. Selain rumah rusak, bangunan-bangunan lain juga banyak yang rusak ya, fasilitas umum, jalan, rusak parah. Dulu pemulihannya juga lama. Sekarang yuk duduk lagi di bangkunya masing-masing. Kita lanjutin minggu depan. Yuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Ya duduk dulu. Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang belum bisa dilanjutkan besok. Sudah? Sudah? Oke. Sebelum istirahat, tadi kita belajar apa? Bumi berubah apa aja? Peristiwa alam, terus bencana alam, terus gempa bumi, tsunami. Oke, sekarang pertanyaan dari Ibu Guru. Harus bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak istirahat. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Betul. Pintar. Sebutkan contoh bencana alam. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, apa lagi?
puting beliung. Sekarang ke gempa bumi. Gempa bumi tadi disebabkan oleh apa saja? Gerakan lempeng bumi ya, gerakan lempeng tektonik. Selain itu apa tadi yang satunya? Aktivitas gunung berapi. Namanya apa tadi, ada dua jenisnya? Gempa bumi. Bentar. Terus misal gempa buminya titiknya ada di laut, bisa menyebabkan apa? Contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Tsunami Aceh, apalagi tadi? Gempa bumi. Gunung meletus, gunung apa tadi?